Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Yenida Parmariza Esos MM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Komunikasi Bisnis. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada pagi ini. Perkenalkan, saya Indah Khairunisa Fauzia. Dalam presentasi ini, saya ingin memenuhi tugas proyek 1 pada mata kuliah Komunikasi Bisnis. Nah, masuk pada materi pertama, saya akan membahas prinsip dasar dan terjadinya komunikasi. Baik, yang pertama di sini ada materi, prinsip dasar dan terjadinya komunikasi. Pada bagian ini kita akan membahas prinsip dasar dan bagaimana komunikasi itu terjadi, khususnya dalam konteks komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis pada dasarnya adalah proses berbagi informasi, ide maupun instruksi antara dua orang atau lebih di dalam lingkungan kerja atau organisasi. Jadi komunikasi bukan hanya sekedar berbicara, tetapi bagaimana pesan yang disampaikan bisa dipahami dengan jelas oleh pihak lain. Nah, tujuannya itu sebenarnya sederhana, yaitu agar semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis bisa saling mengerti, bekerja sama secara efektif dan pada akhirnya mampu mengambil keputusan yang tepat. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, maka komunikasi antara tim menjadi lebih lancar dan pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih efisien. Lalu, kenapa komunikasi itu bisa penting? Coba deh kita bayangin sebuah tim kerja yang jarang berkomunikasi. Misalnya tidak ada update tentang progres pekerjaannya atau informasi yang disampaikan tidak jelas. Akibatnya pasti akan fatal. Proyek bisa menjadi berantakan karena setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda. Disinilah miskomunikasi itu sering terjadi. Tidak hanya itu, komunikasi yang buruk juga bisa berdampak pada hilangnya kepercayaan baik antara anggota tim maupun dari pelanggan. Padahal kepercayaan adalah salah satu kunci utama dalam keberhasilan bisnis. Sebaiknya komunikasi yang baik menjadi fondasi dari bisnis yang sehat. Dengan komunikasi yang efektif, setiap anggota tim tahu perannya, memahami tujuan bersama, dan bisa bekerja secara selaras. Tanpa komunikasi yang baik, bahkan rencana yang sudah disusun dengan sangat matang sekalipun berpotensi gagal saat dijalankan. Next, di sini ada 7 prinsip utama dalam komunikasi bisnis yang sangat penting untuk diterapkan agar komunikasi menjadi lebih efektif. Prinsip pertama adalah kejelasan. Dalam komunikasi bisnis, peran harus disampaikan dengan jelas, sederhana, dan tidak menimbulkan makna ganda. Tujuannya agar penerima pesan bisa langsung memahami maksud yang disampaikan tanpa kebingungan, sehingga dapat menghindari kesalahan dalam pekerjaan. Kedua adalah pertimbangan. Artinya kita sebagai komunikator harus memperhatikan kondisi, kebutuhan, dan latar belakang penerima pesan. Dengan begitu, pesan yang disampaikan akan terasa lebih relevan, mudah dipahami, dan menunjukkan adanya empati. Ketiga, kelengkapan. Pesan yang disampaikan harus lengkap, mencakup informasi penting seperti siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman.
Selanjutnya masuk ke dalam materi kedua. Di sini ada komunikasi bisnis tertulis. Komunikasi tertulis adalah bentuk komunikasi yang menggunakan media tulisan untuk menyampaikan pesan, gagasan maupun informasi kepada orang lain. Dalam konteks bisnis, komunikasi ini sangat penting karena pesan yang disampaikan bisa terdokumentasi dengan baik dan dapat dibaca kembali kapan saja. Dalam dunia bisnis, komunikasi tertulis digunakan untuk mendukung efektivitas kerja dalam organisasi. Artinya, informasi yang disampaikan melalui tulisan membantu memperjelas instruksi, mengurangi kesalahpahaman, serta mempermudah koordinasi antar pihak. Bentuk komunikasi tertulis dalam bisnis juga cukup beragam, contohnya seperti menulis memo yang digunakan untuk komunikasi internal, surat resmi untuk keperluan formal, email yang sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari, laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atau penyampaian hasil kerja, serta proposal yang digunakan untuk menawarkan ide atau rencana bisnis. Selanjutnya masuk ke dalam materi kedua. Di sini ada komunikasi bisnis tertulis. Komunikasi tertulis adalah bentuk komunikasi yang menggunakan media tulisan untuk menyampaikan pesan, gagasan maupun informasi kepada orang lain. Dalam konteks bisnis, komunikasi ini sangat penting karena pesan yang disampaikan bisa terdokumentasi dengan baik dan dapat dibaca kembali kapan saja. Dalam dunia bisnis, komunikasi tertulis digunakan untuk mendukung efektivitas kerja dalam organisasi. Artinya, informasi yang disampaikan melalui tulisan membantu memperjelas instruksi, mengurangi kesalahpahaman, serta mempermudah koordinasi antar pihak. Bentuk komunikasi tertulis dalam bisnis juga cukup beragam, contohnya seperti menulis memo yang digunakan untuk komunikasi internal, surat resmi untuk keperluan formal, email yang sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari, laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atau penyampaian hasil kerja, serta proposal yang digunakan untuk menawarkan ide atau rencana bisnis.